Setelah sebelumnya Tangsan dan teman-temannya dari Akademi Silangke berhasil memenangkan kompetisi elit yang diadakan oleh Balai Roh Pelindung, tiba-tiba Bibi Dong yang merupakan pemimpin dari Balai Roh Pelindung berniat untuk menangkap Xiao Wu, di mana ternyata Xiao Wu adalah seorang monster roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Untungnya, Tang Hao, ayahnya Tangsan yang juga dikenal sebagai sosok paling kuat di dunia Douluo, dia datang melawan Bibi Dong dan orang-orang dari Balai Roh Pelindung untuk menyelamatkan Tangsan dan juga Xiao Wu. Sampai di sini, ayahnya Tangsan lalu menceritakan tentang ibunya Tangsan yang juga merupakan seorang monster roh pada Xiao Wu, di mana intinya dia meminta agar Xiao Wu kembali ke hutan bintang untuk sementara waktu selagi beliau akan menempa Tangsan agar menjadi cukup kuat untuk melindunginya dari Balai Roh Pelindung. Hal yang sama juga terjadi kepada para murid Akademi Silangke lain, di mana mereka juga akan berpisah untuk sementara waktu dan berjanji dalam 5 tahun ke depan mereka akan bertemu kembali setelah situasi agak mereda. Kembali ke Tangsan yang diperlihatkan masih berlatih keras dengan ayahnya, di mana kali ini Tangsan diminta untuk berlatih teknik palu ajak yang diaplikasikan pada air terjun dengan menggunakan palu bohongan. Awalnya Tangsan merasa kalau latihan itu seperti mustahil karena palu yang terbuat dari kayu terlalu ringan melawan derasnya air terjun tersebut. Namun ayahnya kemudian membuktikan bahwa tidak peduli selemah apapun alat yang mereka gunakan akan tetap mampu memberikan hasil yang maksimal jika penggunanya benar-benar serius dan mempunyai tekad yang kuat. Karena seperti pepatah dari Wates mengatakan semua bisa dilakukan saat kepepet. Di sisi lain, diperlihatkan Dai Mupai dan Zhu Jing, dua orang teman Tangsan di Akademi Silangke yang merupakan keturunan ningrat di kerajaan Xingluo, di mana setelah di season 1 kemarin mereka telah mengalahkan kakak kandung mereka, otomatis merekalah yang akan mewarisi tahta kerajaan. Masalahnya, tradisi di kerajaan tersebut jika salah satu akan mewarisi tahta, saudara mereka harus dibinasakan, di mana mereka menilai kalau tradisi itu kayaknya kurang pas. So mereka pun membuat rencana dengan bersandiwara untuk mengelabui mata-mata kaisar, berpura-pura membawakan arak beracun untuk saudara mereka dan obat yang hanya akan membuat kakak mereka mati suri. Lalu setelah disemayamkan dan para prajurit kerajaan meninggalkan tempat tersebut, mereka berdua bergegas menyadarkan kembali kakak mereka dan langsung menyuruhnya untuk pergi sejauh mungkin dari wilayah kerajaan. Sementara itu di Balai Roh Pelindung, Bibi Dong diperlihatkan sedang mendemonstrasikan sebuah skill tingkat tinggi yang disebut dengan kekuatan wilayah kepada Hulina, di mana skill tersebut mampu mengubah area di sekitar menjadi aura yang bisa menunjang kemampuan penggunanya dan memberikan tekanan kepada siapapun yang ada di dalamnya. Bibi Dong bermaksud untuk mendorong Hulina agar dia mempelajari skill tersebut. Namun karena bisa dibilang skill itu adalah skill level tinggi, Bibi Dong menyarankan agar Hulina berlatih bersama anggota tim Akademi Balai Roh Pelindung di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Lembah Kematian. Namun, Hulina menilai kalau latihan di tempat itu kurang asik karena ada banyak master dari Balai Roh Pelindung yang akan selalu memantaunya. Jadi tidak ada adrenalin antara hidup dan mati karena orang-orang itu pasti akan langsung menolongnya jika terjadi sesuatu. Oleh karena itu, dia lalu meminta izin kepada Bibi Dong agar diperbolehkan berlatih di tempat yang lebih ekstrim. Kembali lagi ke Tangsan setelah dinilai berhasil di tahap latihan palu mainan,
Ayahnya lalu mengatakan kalau sekarang sudah saatnya dia mengetahui kekuatan asli dari roh pelindung rumput biru perak miliknya untuk menjadi cincin roh Tangsan selanjutnya. Di mana untuk mendapatkannya, Tangsan hanya perlu membuka lautan spiritual dan berkomunikasi dengan roh pelindungnya. Setelah berhasil terhubung, tiba-tiba muncul banyak rumput biru perak di depannya yang seolah-olah menunjukkan jalan kepada Tangsan, dan setelah diikuti, ternyata rumput-rumput itu menuntunnya untuk bertemu dengan wujud roh rumput biru perak berusia ratusan ribu tahun yang sudah lama menunggu kedatangan Tangsan. Dari sini, dia mendapatkan fakta bahwa ternyata ibunya merupakan keturunan dari Kaisar Biru Perak. Artinya, selama ini rumput biru perak milik Tangsan bukanlah roh pelindung biasa, melainkan Kaisar Biru Perak, kasta tertinggi dari para roh rumput biru perak yang tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, kini sudah saatnya Tangsan membangkitkan kekuatan asli dari roh pelindungnya sekaligus memberikan cincin roh setara umur 100.000 tahun. Tapi karena batasan kekuatan Tangsan saat ini, cincin roh tersebut akan berevolusi mengikuti kemampuan Tangsan. Kejadian itu pun dirasakan langsung oleh Xiao Wu ketika gelang di tangannya kembali kedut-kedut dan disusul kemunculan aura monster roh 100.000 tahun lain, di mana dia akhirnya menyadari satu hal bahwa Tangsan telah mendapat warisan kekuatan dari ibunya, dan juga rumput biru perak milik Tangsan ternyata bukan rumput biasa, melainkan Kaisar Biru Perak yang terlihat dari gelangnya yang berevolusi menjadi emas-emas. Di sisi lain, diperlihatkan pangeran kerajaan Tiandu yang kembali datang menemui Master Xiao untuk melaporkan tentang para Master Roh yang tiba-tiba menghilang. Menurut penelitiannya, Master Xiao curiga kalau hilangnya para Master Roh itu digunakan untuk meningkatkan kekuatan Master Roh lain, di mana orang yang paling dicurigai mampu melakukan hal itu tidak lain adalah Bibi Dong. Meskipun Master Xiao meyakini kalau Bibi Dong adalah pelakunya, namun beliau harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat karena menuduh atau memfitnah adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Terlebih, Bibi Dong adalah pemimpin dari sekte yang paling berkuasa di sana. Nah, agar tidak memakan korban lebih banyak lagi, Master Xiao menyarankan agar seluruh sekte lain berhati-hati dan menerapkan jam malam, sementara dirinya akan mencari petunjuk lebih lanjut terkait hal itu. Kembali ke Tangsan yang telah mendapatkan cincin kelimanya, di sini sebenarnya ayahnya sudah mengetahui kalau ibunya merupakan keturunan darah biru dari Kekaisaran Biru Perak, namun dia tidak menyangka kalau anaknya akan mendapat warisan kekuatan sebesar itu. Sadar kalau kekuatan Tangsan kini telah melonjak drastis, Tang Hao kemudian mengajaknya ke suatu tempat untuk melakukan ujian selanjutnya agar dia bisa melampaui batasannya. Karena seperti yang diketahui, walaupun Tangsan adalah seorang Master Roh yang memiliki bakat luar biasa, tapi dia sama sekali belum memiliki mental bertarung beneran yang harus menentukan hidup dan mati. Di sini, Tang Hao membawa Tangsan ke kedai Bujazim cabang Semanu untuk membeli anget-anget, di mana ternyata tempat itu juga merupakan pintu masuk ke sebuah wilayah yang dijuluki Kota Neraka. Sampai di sini, Tangsan diwajibkan meminum segelas arak sebagai aturan turun-temurun. Namun sebagai laki-laki yang soleh dan tidak kenal minum-minuman haram, Tangsan diperlihatkan wek-wek ketika mencicipi arak tersebut dan bahkan menjadi bahan olok-olokan para pelanggan lain. Saat itulah Tangsan memberitahu kalau beliau akan meninggalkannya di sana sendirian dan akan menemuinya kembali ketika dia mampu bertahan hidup di Kota Neraka, mengingat tempat itu adalah tempat kejam dan mengusung slogan siapa yang kuat dia adalah pemenangnya. Oleh karena itu, Tangsan pun akhirnya memilih adu mekanik daripada harus menghabiskan arak yang pahit banget tersebut. Melawan preman-preman yang hanya menggunakan kekuatan fisik, tentu saja Tangsan bisa dengan mudah menghajar semua orang di sana dan langsung bisa menemukan pintu masuk ke Kota Neraka yang dia cari menggunakan kemampuan mata ungu.
Di depan pintu masuk, Tang San dihadang oleh seorang prajurit berkuda karena dia telah masuk secara paksa tanpa meminum arak yang menjadi aturan di kota neraka. Di mana di sini dia baru menyadari satu hal, kalau cincin rohnya tidak berfungsi di tempat tersebut, dan itu artinya dia harus bertarung dengan usahanya sendiri tanpa bantuan kekuatan roh. Meskipun begitu, hal itu tidak menjadi masalah baginya sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan orang itu dan dipersilakan masuk ke kota neraka. Di sini, Tang San juga bertemu dengan seorang mbak-mbak admin yang akan memandunya selama di tempat tersebut, di mana wanita itu menjelaskan kalau hanya ada satu cara untuk keluar dari kota neraka. Dia harus memenangkan 100 kali pertandingan di arena pusat kota dan melewati jalur neraka yang merupakan tempat energi terkuat berada. Masalahnya sampai saat ini pun hanya ada 8 orang yang berhasil keluar dari tempat itu selama kurun waktu 1000 tahun terakhir. Menurut rumor yang beredar, kota neraka adalah wilayah yang ditinggalkan oleh seorang master roh yang telah mencapai level dewa dan sekarang dipimpin oleh Raja Neraka. Perlu diketahui, pinggiran kota neraka menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang menjadi korban setelah kalah di arena pertandingan, dan juga sama sekali tidak ada hukum di sana. Bebas mau mancing di kolam renang, bebas kencing doang di Indomaret gak jajan, bebas. Setibanya di depan arena, Tang San sempat terkejut ketika melihat bekas pukulan dari seorang master roh yang menjadi pelopor di tempat itu, yang bekas pukulannya juga memiliki ukuran persis dengan palu Houtian, di mana hal itu langsung mengingatkannya dengan ayahnya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Hulina muncul untuk membantunya melawan orang-orang yang tiba-tiba menyerang dari belakang. Sampai di sini pun belum diketahui alasan kenapa dia bisa berada di tempat tersebut. Begitu juga dengan Hulina yang juga tidak menyadari kalau orang itu adalah Tang San. Di sana, Hulina juga dikenal sebagai peserta yang memegang rekor tidak terkalahkan di arena pertandingan dengan menyapu bersih kemenangan 16 kali beruntun dan masuk ke peringkat 100 besar. Tidak berselang lama, giliran Tang San yang dipanggil maju ke arena untuk memulai pertandingan, di mana tentu saja dengan kemampuan Tang San saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua peserta sekaligus. Tapi mengingat aturan nomor 1 di arena pertarungan itu adalah hidup dan mati, Raja Neraka yang memantau pertandingan dari CCTV lalu memaksa lawan-lawan Tang San untuk bangkit kembali, sehingga membuat Tang San tidak punya pilihan, terpaksa menghabisi mereka semua. Sementara itu diperlihatkan Dai Bai dan Zhu Jing yang sedang dipertontonkan dua orang tahanan bertarung melawan satu sama lain, di mana kedua orang itu ternyata adalah kakak mereka yang kembali tertangkap. Ternyata sedari awal rencana mereka telah diketahui oleh Kaisar Xingluo, di mana sebagai hukumannya beliau memaksa Dai Bai dan Zhu Jing untuk kembali bertarung melawan mereka berdua sekaligus sebagai ujian putra mahkota. Karena dalam tradisi keluarga kerajaan mereka hanya boleh ada satu pewaris kerajaan untuk mencegah adanya pemberontakan. Namun mereka berdua ternyata tetap pada pendiriannya dan menolak perintah kaisar, bukan bermaksud untuk menjadi anak durhaka, tapi karena mereka berdua yakin kalau sebuah kekuatan tidak dinilai dari kemampuan membunuh semua orang, melainkan justru melindungi orang lain. Oleh karena itu, mereka berdua lalu berusaha nego untuk membuktikan kekuatan mereka dengan mencapai kultivasi level 60 sebelum umur 25 tahun. Sebagai perbandingan, seorang master berbakat pun biasa baru mencapai level 60 di usia senja, dan jika berhasil, mereka meminta sang kaisar untuk mengampuni kedua kakaknya tersebut.
Sementara itu, Rongrong dan Oshike yang masih indah dunianya hahaha berdua kesana kemari sampai mereka dihadang oleh seseorang di tengah jalan, dirampok di mana Oshike dihajar habis-habisan. Beruntung mereka diselamatkan oleh seorang master roh di mana ternyata penyerangan itu hanyalah settingan mas-mas tadi untuk merebut Rongrong. Untuk kalian yang belum tahu, Ning Rongrong berasal dari sekte yang paling kaya di wilayah itu berkat roh pelindung turun-temurun dari keluarga mereka. Sementara Rongrong sendiri adalah satu-satunya pewarisnya. Sebenarnya, Oshike dan Ning Rongrong juga sudah punya firasat kalau penyerangan barusan agak sedikit aneh dan benar saja, mas-mas yang sebelumnya menolong mereka datang menemui ayahnya Rongrong dan berpura-pura polos. Dan disinilah ternyata hubungan Rongrong dengan Oshike sebenarnya memang kurang disetujui oleh ayahnya. Tidak lain adalah karena menurut perhitungan weton, dua orang master roh yang sama-sama bertipe support tidak akan cocok untuk kelangsungan sekte kedepannya. Hal itu juga dibuktikan dalam beberapa kesempatan di mana Oshike selalu gagal melindungi Rongrong dan babak belur dihajar oleh musuh mereka. Meskipun terkesan kejam, namun begitulah faktanya. Bahkan saat Oshike diberikan kesempatan untuk melawan master pedang pamannya Rongrong yang hanya menggunakan 10% kekuatannya, Oshike tetap tidak bisa melawan hingga dia akhirnya sadar diri. Oleh karena itu, keesokan harinya, dia pun memantapkan diri untuk pergi merantau ke utara mengupgrade kekuatan rohnya agar tidak stuck menjadi seorang master roh tipe pendukung dan berjanji akan kembali setelah dia merasa cukup kuat untuk bisa melindungi Rongrong. 到时候，这个小子肯定会再回来的。 Sementara itu di Balai Roh Pelindung, di sini Bibi Dong mendapat laporan kalau dari semua pasukan yang dia kirim ke semua wilayah Tiandu, pasukan yang diutus ke hutan bintang tidak kembali, di mana dia menilai pasti ada sesuatu yang besar di sana. Di mana dia pun mengirim lebih banyak lagi pasukan untuk mengetahui apakah Xiao Wu benar-benar berada di sana. Kembali lagi ke arena pertarungan di kota neraka di mana diperlihatkan Tang San yang masih terus bertarung untuk mencapai 100 kemenangan. Sejauh ini dia sama sekali tidak mengalami kendala di mana hal itu membuat Raja Neraka cukup gusar. Tang San bahkan sempat mendapat julukan Raja Asura dari warga lokal karena reputasinya yang bisa dengan mudah mengalahkan siapapun lawannya. Karena reputasinya itu juga, Raja Neraka lalu memberikannya lawan seorang master roh dengan level kultivasi yang lumayan tinggi, di mana setelah melawan yang teri-teri dari kemarin, Tang San sempat tidak menduga lawannya memiliki roh pelindung yang lumayan kuat dan menerima serangan yang cukup fatal dari orang tersebut. Untungnya dia masih bisa kembali fokus sampai akhirnya berhasil membalikan keadaan dan tetap keluar sebagai pemenang di pertarungan tersebut. Tapi dengan keadaannya yang melemah setelah terkena serangan kalajengking, di luar Tang San justru menjadi incaran para peserta yang takut nanti akan bertemu dengannya di arena pertarungan. Sehingga mereka lalu memutuskan untuk mengeroyok Tang San selagi terluka. Tanpa mereka sadari, hal itu justru memaksa Tang San yang sekarang menjadi lebih kejam. Dia bisa dengan entengnya menghabisi mereka semua tanpa merasa bersalah. Singkat cerita, setelah menjalani puluhan pertandingan, Tang San akhirnya berhasil meraih 99 kali kemenangan beruntun, di mana itu artinya dia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk bisa keluar melalui jalur neraka. Di mana kondisi serupa juga dialami Hulina yang sama-sama telah meraih 99 kemenangan. Malam harinya, Hulina secara khusus mendatangi kamar Tang San untuk membujuknya agar mau bekerja sama melewati jalur neraka. Sampai di sini pun, Hulina masih belum menyadari bahwa sosok di depannya adalah Tang San karena dia memalsukan namanya menjadi Tang Qi, nggak pakai CB.
Intinya, Hulina mulai tertarik dengan Tang San yang mengaku sebagai murid sekte Haotian, di mana dia tidak pernah sekalipun menunjukkan roh pelindung rumput biru peraknya di sana. Sampai akhirnya, Hulina mulai mendekatinya dengan modus mengajak kerjasama dan bertukar informasi. Di sisi lain, diperlihatkan Raja Neraka yang semakin dibuat tegang karena Tang San dan Hulina selangkah lagi akan melewati jalur neraka, di mana orang yang bisa melewati jalur neraka akan memiliki privilege untuk masuk dan keluar kapan saja sesuka mereka, dan hal itu akan sangat merepotkan. Tapi di sisi lain, dia juga tidak bisa bermain curang dan menghabisi Tang San dan Hulina begitu saja, mengingat mereka berasal dari sekte terkuat yang bisa meluluh lantahkan kota neraka kapan saja. Namun, keadaan akan berbeda jika mereka meninggal atas pilihannya sendiri setelah nekat melewati jalur neraka. Dengan begitu, pihak sekte Haotian dan Balai Roh Pelindung tidak akan menyalahkan kota neraka. Oleh karena itu, Raja Neraka telah mempersiapkan sesuatu pada ujian jalur neraka yang akan dilalui oleh Tang San dan juga Hulina. Kembali ke Balai Roh Pelindung, di mana diperlihatkan Master Xiao yang datang menemui Bibi Dong. Di sini, beliau memperingatkan pemimpin Balai Roh Pelindung tersebut agar berhenti mengacak-acak hutan bintang sebelum mendapatkan karmanya sendiri. Sebenarnya, Master Xiao sedari awal telah mengetahui kalau hilangnya para Master Roh dan kekacauan yang terjadi di hutan bintang adalah perbuatan Bibi Dong. Namun, karena beliau tidak memiliki cukup power untuk melawannya, beliau hanya menyarankannya untuk berhenti. Intinya, hutan bintang dipenuhi oleh binatang-binatang roh liar yang bisa membahayakan umat manusia. Takutnya jika Balai Roh Pelindung membuat murka Simbau Rekso yang berada di sana, pemukiman yang berada paling dekat dengan hutan bintanglah yang pertama kali akan terkena imbasnya. Awalnya, Bibi Dong terkesan bodoh amat dengan perkataan Master Xiao, namun mengingat apa yang dikatakannya ada benarnya dan juga mereka akan mendapat masalah jika sampai sekte lain terkena imbasnya, Bibi Dong pun lalu menarik kembali pasukannya. Bang, kenapa kok Master Xiao nggak kelihatan hebat tapi Bibi Dong bisa nurut? Jadi untuk kalian yang belum tahu, mungkin Master Xiao bukan yang terbaik dalam menjadi Master Roh dikarenakan roh pelindungnya yang bermutasi sehingga beliau tidak bisa mengupgrade roh pelindungnya dan stuck di level 29. Namun dari segi teori dan ilmu pengetahuan tentang roh pelindung, tidak ada yang bisa menandingi wawasannya, bahkan seorang Master Roh level tinggi sekalipun yang membuatnya menjadi guru yang sangat disegani. Dan juga, dulunya Master Xiao pernah dekat dengan Bibi Dong saat mereka masih muda. Namun belum diceritakan kenapa Master Xiao lebih memilih Erlong dan Bibi Dong justru menikah dengan pemimpin Balai Roh Pelindung sebelumnya. Balik ke Bibi Dong sebagai gantinya menginvasi hutan bintang, dia lalu mengutus anak buahnya untuk pergi ke kota Pandai Besi dan membujuk asosiasi Pandai Besi di sana agar tunduk di bawah naungan Balai Roh Pelindung. Perlu diketahui, kota Pandai Besi adalah wilayah yang terkenal sebagai pusat dalam membuat senjata mulai dari pedang, tombak, arit sentrifugal, dan masih banyak lagi, di mana mereka membawa 2 peti emas sebagai hadiah. Tanpa mereka sadari, Tang Hao, ayahnya Tang San, juga sedang berada di sana untuk mencari beberapa logam langka. Namun, emas sebanyak itu tidak membuat ketua asosiasi Pandai Besi tergiur sampai akhirnya Balai Roh Pelindung berusaha menggunakan cara kekerasan. Untungnya ada salah satu tetua yang berusaha melerai, di mana meskipun kekuatannya tidak begitu besar, Tang Hao memanfaatkan hal itu dengan melepaskan sedikit gelombang kekuatannya yang akhirnya membuat para utusan dari Balai Roh Pelindung ketakutan. Sementara tetua itu sendiri pun tidak menyangka bisa membuat gelombang kekuatan tersebut. Dan ternyata Tang Hao juga adalah merupakan sosok yang paling dihormati di asosiasi Pandai Besi tersebut. Namun entah apa alasannya beliau keluar dari semua organisasi yang berhubungan dengannya, di mana diperlihatkan juga dengan kekuatan wilayah, Tang Hao mencuri semua uang hadiah yang dibawa oleh utusan Balai Roh Pelindung.